kedua ujiannya, ini malah kok minggu pertama. Oke, kita akan bahas materi ini. Ya, ini materi terakhir ya. Kita coba singkat saja. Tetapi nanti kita akan sedikit memakai memori kita karena ini perlu ingatan yang kuat ya kalau kita membahas terkait dengan dynamic programming. Hari ini topik bahasan kita sekali lagi adalah tentang dynamic programming atau pemrograman dinamis gitu ya. Jadi di dalam dynamic programming ini, jadi dynamic programming itu ya aplikasinya tidak hanya di OR ya, tetapi di kebidangan lain pun ada. Tapi dalam hal ini kita akan membahas terkait aplikasi dalam operation research ya. Bahwa di dalam dynamic programming ini kaitannya adalah untuk pengambilan keputusan ya, atau pencarian solusi begitu. Nanti mungkin kalau di mata kuliah APK, sudah ambil belum kalian mata kuliah APK? Analisis pengambilan keputusan? Sudah ambil belum? Harusnya belum ya? Belum, Pak. Ya, kayaknya mungkin tahun depan kalian baru ambil, baru ada ya, semester depan atau tahun depan saya lupa. Jadi di mata kuliah APK juga, jadi analis pengambilan keputusan juga salah satu pendekatannya juga menggunakan metode ini ya, dynamic programming ya. Jadi sekali lagi dynamic programming adalah suatu ya kita sebut sebagai metode atau tools ya dalam pengambilan suatu keputusan atau pencarian solusi. Nah, ciri khas dari dynamic programming ini nanti kita akan memecah permasalahan itu menjadi beberapa stage ya atau beberapa subproblem begitu, dipecah menjadi beberapa bagian gampangannya gitulah. Dipecah kemudian nanti kita analisis satu persatu dari setiap stage-nya ya. Nanti hasil dari hasil final keputusannya itu adalah saling terkait ya antar stage 1, stage kedua dan seterusnya. Jadi nanti keputusan final itu akan bergantung kepada keputusan yang diambil pada stage sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itulah ya analoginya. Nah, kemudian kita lihat nggak mau keluar. Ya. Di sini kalian bisa membaca ya penjelasan lebih terkait dengan dynamic programming ya adalah suatu quantitative analysis approach ya. Ya. Applicable to decision making situation in which a series of interrelated decision have to be made. Jadi memang ciri khasnya nanti kita akan memecah itu menjadi beberapa stage atau beberapa langkah atau kita sebut juga bisa sebut sebagai beberapa subproblem di mana nanti keputusan final itu akan sangat bergantung pada keputusan pada masing-masing stage yang sudah kita ambil sebelumnya ya. Kemudian poin yang kedua, it is based on the idea of dividing problem into stage. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang dalam pendekatan yang digunakan adalah kita akan memecah permasalahan itu menjadi beberapa stage atau beberapa subproblem atau beberapa langkah begitu ya. Kemudian the outcome of the decision at one stage affect the decision that outcome at the next stage of the problem. Jadi memang keputusan yang diambil nanti akan saling terkait antar stage satu dengan stage yang lainnya. Ya. Kemudian poin yang ketiga, as an approach technique, this means that there is no standard solution procedure, but it might even utilize other technique within its overall solution strategy. Jadi memang suatu pendekatan intinya lah, pendekatan ya bahwa standar solusinya itu tidak ada, cuma memang secara metodenya itu dipecah tadi ya, dipecah menjadi beberapa problem, kemudian diambil keputusan pada masing-masing stage dan final decision-nya itu saling terkait antar satu stage dengan stage yang lainnya gitu ya. Kemudian widely used is decision managerial problem, particularly in a variety of production scheduling and inventory control decision making situation. Ya. Nanti kita akan coba membahas terkait penerapannya ya dengan contoh-contoh yang ada, yang kurang lebih nanti bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita ya. Nah, kita lihat beberapa steps di dalam dynamic programming. Kita bisa bagi menjadi kurang lebih 4 step ini ya. Pertama ya, the overall problem is decomposed into subproblem. Jadi nanti kita akan memecah permasalahan itu menjadi katakanlah stage gitu ya, stage atau subproblem begitu ya. Kemudian the final stage of the problem is analyze and solve for the
for all the possible condition or states. Jadi kemudian nanti kita akan bergerak semacam backward gitu ya, mundur gitu. Jadi kita akan mulai dari yang paling belakang begitu ya, kita sebut sebagai final stage. Itu kita sebut sebagai stage pertama, kita analisis, kemudian nanti kita ambil keputusan, kemudian nanti kita bergerak mundur gitu ya. Ada penjelasan di langkah nomor 3 ya. Each preceding stage is solved working backward from the final stage of the problem to the initial stage gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lihat langsung aja contohnya ya. Kita pakai contoh ini aja ya. Kita pakai contoh ini katakanlah ada suatu apa namanya ya? Istilahnya rute ya, dari suatu source ke destination ya, dari Denver ke Pittsburgh ya. Sudah di mapping kurang lebihnya seperti ini. Nah, dalam dynamic program ini sekali lagi ini kan bukan standar solusi ya, tapi memang pendekatan saja ya. Nah, dalam dynamic programming atau pemrograman dinamis nanti kita akan memecahi ya. Ini katakanlah suatu problem ini kan menjadi beberapa stage gitu ya. Ini stage 1, stage 2, stage 3 ya. Kita katakanlah seperti itu ya. Jadi kita akan bergerak mundur ya, sesuai tadi ya di dalam metodenya ya. Kemudian kita lihat misalnya ini adalah stage 1, kemudian ini adalah stage kedua, kemudian ini adalah stage ketiga, itu ya. Kita mulai dari yang stage pertama, yang di sini ya, atau kita sebut sebagai problem 1, itu ya. Maka kita akan melihat ya, where should we go from node 5 and 6 in order to reach node 7 along the road. Jadi intinya adalah kita akan memecahkan stage ini dulu, stage 1 yang ada di belakang sini ya. Ya. Intinya nanti kita akan memilih rute yang mana lah ya. Apakah melewati 5 atau melewati 6 begitu ya untuk mencapai 7. Ini nanti kita akan ambil analisis dulu, kemudian nanti akan jadi keputusan pada stage 1. Nah, kemudian sudah selesai di stage 1, kita bergerak di stage yang berikutnya atau subproblem yang kedua di sini ya. Di mana nanti keputusan yang di sini juga akan dipengaruhi keputusan yang sebelumnya dari keputusan dari stage sebelumnya ya. Jadi di subproblem kedua ini makanya menggunakan using the result of stage 1, jadi menggunakan hasil dari yang sudah diambil tadi di stage 1, where should we go ya, dari from node 2, 3 and 4 in order to reach node 7. Jadi tetap nanti intinya adalah keputusan yang diambil di sini di stage yang berikutnya itu juga dipengaruhi oleh hasil keputusan yang sudah diambil sebelumnya gitu ya. Berikut pula untuk yang final yang stage ketiga di bagian sini juga nanti akan saling terkait. Itu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini analoginya seperti ini, kita stage 1, stage 2, stage 3 begitu ya, saling terkait. Nah, kita langsung ke contohnya. Maka, kalau dengan menggunakan pendekatan dynamic programming, ya kita akan pecah menjadi beberapa stage. Dalam hal kita pecah menjadi 3 stage seperti ini ya, 1, 2, 3. Kita akan mulai satu persatu. Mulai dari stage 1. Maka di sini ya sama tadi ya, kita akan pilih rute yang mana, gampangannya gitulah ya. Apakah melewati 5 atau 6 gitu ya. Pasti kalau pertimbangan rute ya pasti ya jarak pendek ya, atau biaya yang terkecil begitu. Maka kalau melihat analoginya seperti ini, maka langsung aja ya. Kalau misalkan seperti ini ada 500, 5 ke 7, kemudian 6 ke 7 juga 700, maka secara otomatis dengan pertimbangan shortest route, maka kita akan memilih rute yang lewat 5 gitu ya, daripada yang 6. Karena 5 itu nilainya lebih kecil gitu ya, 500 dibanding 700. Maka keputusan ini bahwa kita akan melewati 5 itu kita anggap sebagai keputusan pada saat stage 1 atau decision 1 gitulah ya. Yang nantinya kita akan gunakan untuk mengambil keputusan pada stage kedua dan seterusnya gitu ya. Sudah jelas ya bahwa stage 1 nanti ya sudah jelas keputusannya adalah kita melewati yang 5 ini. Kemudian maka setelah stage 1 selesai kita beranjak ke bagian stage yang kedua. Ya, di stage 2 ini maka ya permasalahannya sama. Preceding nodes berarti intinya adalah ada 3 nodes, preceding nodes-nya atau nodes yang mendahului ada 2, 3, sama 4 ya. Kita akan memilih lewat mana di antara ketiga ini in order to reach node 7 ya. Jadi tetap keputusannya tetap sampai dengan final atau final destination-nya ya.
Makanya nanti akan tetap menggunakan hasil keputusan pada stage sebelumnya, yaitu stage 1. Maka untuk mencapai 7 ini melewati 5, ya tadi sudah ditentukan melewati 5, maka kita bisa nanti bisa lewat 2, bisa juga lewat 3, bisa juga lewat 4. Gitu ya. Nah, kita detailkan nanti. 2, katakanlah kita lewat tentukan pertama dulu, lewat 2 dulu. 2 untuk mencapai 5 nanti ada beberapa langkah ya. Ya, bisa 25 langsung, 25 otomatis nanti juga akan nyambung ke 7. Ataukah nanti 2 juga bisa lewat 6 gitu ya. Jadi untuk 2 ke 5 saja nanti juga bisa beberapa rute yang bisa dipilih, 25 gitu. Atau juga melewati 3, 2, 3, 5. Ya, gitu ya cara bacanya ya. Kemudian untuk 3 pun sama ya. Maaf, yang tadi 2 lewat 5 ya, sekarang 2 lewat 6 ya. Untuk kita lewat 6 untuk mencapai 5, kita bisa mengambil rute ya 2, 3 ya, 2, 3, 6. Nanti otomatis ke 5 ke 7 gitu ya. Atau juga kita bisa melewati 2, 3, 4, 6, 5 dan sampai dengan 7 gitu ya. Begitu pula untuk 3, 3 bisa ke 5, bisa juga ke 6 ya. Kalau lewat 3 maka 3 ke 5 ke 7 atau juga bisa 3, 2, 5, 7 gitu ya. Atau kalau lewat 6 juga bisa 3, 6, 3, 6, 5, 7 begitu ya, atau 3, 4, 5, 7. Itulah ya cara bacanya ya. Nah, supaya nggak pusing, kita rekap jadi seperti ini. Jadi ini adalah kurang lebih alternatif yang bisa dipilih ya. Jadi misalkan kalian tadi ya, ini sesuai penjelasan saya tadi ya. Ini stage kedua berarti yang di sini. Kita akan mengambil keputusan yang di sini ya, berdasarkan keputusan sebelumnya ya. Maka intinya adalah untuk mencapai 7 melewati 5 ya, kita bisa memilih antara apakah lewat 2, 3 sama 4 gitu ya. Nah, 2, 3 sama 4 tadi sesuai penjelasan yang tadi saya sampaikan bisa juga lewat 5, juga bisa lewat 6 gitu ya. Tapi 6 ini nanti nggak bisa langsung ke 7, tapi tetap harus kembali ke 6 ke 5 gitu ya. Maka didetailkanlah seperti ini, list yang ada di sampingnya ini ya. Misalkan 25, kita pilih dulu lewat 2 ya. 2 ke 5 maka bisa 25 ya. 25 langsung ke 7, maka 700 ditambah 500. Ketemu ini 1.200 ya. Tetap melewati 5 ya, tetapi kita juga bisa memilih yang lain 2, 3, 5. Maka 550 ditambah 500 ketemulah 1050 gitu ya. Kemudian juga 2 bisa melewati 6 ya. Caranya kayak tadi. Bisa 2, 3, 6 kemudian 5, 7 maka ketemunya adalah ini 500 tambah ini 600 ya. Ditambah 500 berarti ketemu 1100 gitu ya. Atau 2, 3, 4, 6, 5, 7 berarti 250 tambah ini jadi 650 tambah ini 750 tambah ini 500 berarti 1250 gitu ya. Kemudian lewat mana lagi ya kalau 2 sudah habis ya, tinggal sekarang kita pindah ke yang not 3. Not 3 itu bisa 35 langsung ya, kemudian ke 7 yaitu ini 4 tambah 5 ketemu 900 ya. Atau juga lewat bisa lewat 325 7 ya. Berarti ini 850 ditambah 500 ketemu 1350. Itu ya cara bacanya ya. Kemudian kalau lewat 6 mana ya bisa juga 3, 6, 5, 7 ketemu lah 350 tambah 100 jadinya 450 ya. Kemudian ditambahkan dengan 500 ketemulah 450 tambah 500 berarti 950 gitu ya. Atau juga 3, 4, 6, 5, 7 500 600 tambah 500 1100 itu ya. Kemudian kalau not 4
ya 4 ke 5 ya, kita lewat 4 ke 5 bisa juga 4357 ya, jadi 500 tambah 500 ketemu 1000 ya, atau juga 43257 ya, ini 250 tambah 750 tambah ini berarti 1450 gitu ya. Kemudian 4 ke 6 bisa 4657 ya, ini artinya 500 tambah 500 1000 ya, atau 43657 gitu ya, jadi ini 100 tambah 350 tambah ini 550 tambah 500 1050 itu ya cara bacanya ya. Nah, dari sekian pilihan alternatif yang ada ya, maka kita akan mengambil keputusan ya, mau yang mana ya, otomatis shortest route ya, nilai yang terpendek, yang terkecil ya. Maka kita melihat pilihan yang ada, yang terkecil adalah 900. 900 di sini artinya lewat 35 ya. 35 artinya 357. Itu yang kita pilih di antara pilihan yang ada. Sehingga nanti ini 35 nanti akan menjadi dasar dari yang stage berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita selesaikan, kita ambil keputusan bahwa akan melewati 3 ya. 3 ke 5 kemudian ke 7, maka untuk final stage ketiga di sini kita akan mengambil keputusan ya. Untuk mencapai 3 itu ya, mulai dari node 1 kita bisa lewat mana saja. Maka cakapannya ada yang di tabel yang ada di bawah ini. Ya. Berarti kan untuk ini ya kita bisa lewat 1 2 3 5 7 ya, yang artinya 200 ya tambah 150 350 ditambahkan dengan tadi totalnya 900 berarti 1250. Ini yang ini ketemunya artinya dia 2. Ataukah langsung ketiga, berarti kan 500 tambah 900 ketemu 1400 ya. Ataukah lewat 4, berarti 4 kan 1 4 3 kembali ke 3 57. Berarti 400 tambah 100 500 tambah 900 ketemu 14. Maka di antara pemilihan apakah lewat 2, apakah langsung ke 3 atau lewat 4, kita lihat nilainya di sini. Maka yang paling kecil adalah lewat yang 2. Berarti kan harus 1 2 3 5 7. Jadi final decision kita adalah melewati 2, sehingga keputusan yang rute yang kita ambil adalah melewati 1 2 3 kemudian ke 5 ke 7 dengan nilai katakanlah jaraknya itu adalah 1250. Sudah ya. Seperti ini aja ya. Cara penyelesaiannya ini cukup sederhana sekali gitu. Oke, bisa diterima? Bisa ya. Jadi intinya nanti kita membagi itu menjadi beberapa stage gitu aja. Nanti kalian baca ulang lagi aja. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, ini cukup mudah kok ini. Nah, kita lihat lagi contoh kasus yang berikutnya ya, dengan menggunakan pendekatan dynamic programming. Ya, nanti mungkin ini bisa kalian gunakan ya untuk untuk kalian membuat suatu strategi belajar ya, gampangannya seperti itu ya. Jadi di sini dicontohkan ya. Ini contoh yang kedua. Di sini dicontohkan katakanlah ya, ini kan kebetulan sekali pas kalian mau UAS ya. Katakanlah Anda memiliki beberapa mata kuliah yang akan diujikan, katakanlah ya, ke depannya ya, beberapa hari ke depan atau mungkin minggu depan gitu ya. Dan di sini kalian lihat ada mata kuliah yang akan diujikan ya. Ada accounting atau akuntansi ya, atau keuangan gitu ya. Accounting, kemudian keuangan, finance, kemudian juga ada manajemen science dan juga business policy ya. Jadi katakanlah Anda akan menghadapi empat kuliah ini ya, 4 ujian. Dan waktu yang Anda miliki itu hanya 50 jam. Artinya adalah 50 jam ini adalah waktu yang kalian punya atau waktu belajar yang kalian punya ya. Katakanlah untuk
menyongsong keempat ujian ini, gitu ya. Mungkin dalam seminggu lah ya. Katakanlah Senin sampai Jumat, kalian hanya spend 5 jam per hari misalkan ya. Misalkan 5 jam per hari, sehingga, maaf, berarti ya, kalau 5 jam, maaf ya kurang ya, 10 jam ya berarti ya, 10 jam per hari gitu ya. Selama 5 hari, itu udah 50 jam ya. Ya katakanlah dalam minggu itu kalian hanya punya waktu 50 jam belajar untuk mempersiapkan keempat ujian ini. Nah kemudian menurut mungkin informasi dari mungkin dari yang sebelumnya yang sudah pernah ngambil atau mungkin dari informasi kakak tingkat dan sebagainya bahwa kalian bisa membuat suatu peta seperti ini ya. Peta persiapan menghadapi ujian gitu ya. Gitu ya. Jadi misalkan di sini kalian lihat di tabel gitu ya, coba kalian perhatikan. Di situ kalian lihat bahwa untuk akun itu ya, bila kalian alokasikan sebanyak 5 jam, maka kalian hanya mendapatkan nilai D. Ya, kalau katakanlah di sini D itu representnya dengan huruf A atau dengan angka 1 gitu ya. D1, kalau C itu 3, B itu 4, A itu 5 ya. Ya, gitu ya. Cuma ini cuma angka yang di sebelahnya itu cuma representing nilai dari skor dari apa istilahnya di ujian kalian misalkan ya. D itu 1, C itu 3, B itu 4, A itu 5 gitu ya. Kalau di kita kan D itu berapa? D itu 1 gitu ya. C itu 3, maaf, C itu 2, B itu 3, A itu 4 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalian hanya alokasikan 5 jam dari 50 jam ya. Dari 50 jam kalian alokasikan 5 jam untuk accounting, kalian hanya mendapatkan nilai D. Atau dalam hal ini adalah 1. Kemudian, bila kalian alokasikan sebanyak 10 jam dari 50 jam, kalian bisa dapat nilai C. Gitu ya cara bacanya ya. Kalau 15 B, kalau 20 bisa dapat A. Gitu ya, kalau kalian alokasikan. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang lain, misalkan untuk finance, kalau kalian alokasikan 5 jam saja hanya akan mendapatkan nilai C. Begitu pula kalau 10 jam dapat B, 15 A, 20 A gitu ya. Kemudian manajemen science kalau 5 jam D, dan seterusnya. Jadi kalau melihat pemetaan mata kuliah seperti ini, misalkan ini dari sekian informasi yang kalian kumpulkan, ya mungkin berdasarkan dari tingkat kesulitan dari mata kuliah tersebut juga, ya maka kita bisa membuat peta seperti ini gitu ya, pemetaan alokasi waktu belajar misalkan. Maka kalau kalian lihat di sini mata kuliah yang paling mudah itu apa berarti? Kalau melihat pemetaan yang ada di sini, apa? Bisnis, Pak. Bisnis polisi. Bisnis. Bisnis. Ya, ya, benar ya bisnis ya, karena hanya alokasi 5 jam saja udah bisa dapat gitu ya, katakanlah ya. Kalau yang paling susah apa berarti ini? Paling susah berarti ini yang dapat D gitu ya. Accounting sama manajemen science ya. Karena untuk accounting sama manajemen science, kalian minimal alokasikan 15 jam saja itu baru mendapatkan nilai B gitu ya, kalau lihat pemetaan mata kuliah ini ya. Nah, intinya adalah di sini kalian diminta untuk mengambil suatu keputusan ya. Kira-kira dari 50 jam yang saya punya dalam seminggu katakanlah ya, itu saya harus alokasikan berapa nih untuk masing-masing mata kuliah ini ya. Ingat, constraint kalian adalah kalian hanya punya waktu 50 jam untuk belajar atau mempersiapkan keempat ujian ini ya. Ya, jadi sekali lagi itu adalah constraint kalian. Kalau mau dapat A semua bisa nggak gitu ya? Ya belum tahu gitu ya. Kalau mau dapat A semua, kalau lihat dari peta ini ya agak susah karena kita punya batasan waktu tadi hanya 50 jam. Gitu ya, gampangnya kayak gitulah. Nah, dengan constraint yang kita punya ini dan juga beberapa sub problem tadi, intinya kita supaya bisa mendapatkan nilai maksimal sajalah, ya, gampangnya gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan nilai maksimal, berapa waktu yang harus kita alokasikan untuk masing-masing mata kuliah yang kita
yang kita akan hadapi gitu ya. Intinya kayak gitulah ya. Nah, nanti kita akan memecah ini menjadi beberapa problem stage gitu ya. Kita selesaikan dulu, misalkan stage 1 nanti accounting dulu. Kemudian stage kedua secara bersamaan ya finance dengan accounting ya, karena nanti kan saling terkait ya. Kemudian yang ketiga untuk 3 mata kuliah yaitu management science, finance sama accounting. Kemudian stage yang terakhir untuk semua mata kuliah gitu ya. Gitu ya. Nah, kita lihat tabel yang di atas ini adalah tabel dari stage 1. Ini adalah tabel dari stage 1. Ini tidak perlu kita analisis, cukup kita tempelkan saja ya. Jadi kita buka 2 aja seperti ini. Saya stop dulu. Saya buka 2 biar kelihatan. Oke, sekarang udah terlihat belum di layar kalian? Saya buka 2. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Nah, di sini ya, saya buka 2 ini supaya nanti nggak bolak-balik. Ya, tabel yang atas ini adalah hasil dari stage 1. Ya, kita cukup tuliskan apa adanya sesuai dengan permasalahannya. Ini katakanlah adalah untuk mata accounting ya. Ini saya kecilin lagi. Ini ya. Jadi ini adalah untuk accounting saja ya. Jadi misalkan cara bacanya ini adalah lokasi apa namanya ini waktu belajar ya. Nilai yang didapatkan bila kita mengalokasikan sekian waktu. Ini 5 jam, 10 jam, 15 dan 20. Ini pun sama gitu ya. Jadi cara bacanya adalah misalkan kita punya 5 jam. Ya, ini hanya untuk accounting saja ya. Ini untuk mata kuliah accounting yang di tabel sebelah kiri ya. Patokannya pakai tabel ini ya. Jadi kita punya 5 jam untuk accounting ya. Bila alokasikan semuanya atau sebanyak 5, maka nilai yang kita dapat adalah 1. Atau artinya tadi adalah D gitu ya. Kita lihat tabelnya di sini ya. Kita tuliskan pakai angkanya gitu aja ya. Maaf, pakai hurufnya gitu ya. D atau 1. Kita tuliskan pakai angkanya. Nah, kemudian kita punya 10 jam, tapi kita alokasikan hanya 5 jam, maka tetap kita dapatnya 1 atau D. Kemudian bila kita punya 10 jam dan kita alokasikan 10 jam, maka kita dapatnya 3 di sini ya. Atau C gitu ya. Begitu pula kalau 15, kita alokasikan 5, kita dapatnya tadi ya 1 D, alokasikan 10 dapatnya tadi di sini apa? C atau 3, dan kalau kita alokasikan 15 maka akan dapat B atau 4 gitu ya. Nah, kalau 20 sama aja, kalau 1 seperti ini D, kemudian 10 kita dapat C, 15 kita dapat B, 20 kita dapat A atau 5 gitu ya. Maka di sini ya, ini adalah variabel keputusannya di sini ya. Ini nilai terbesarnya, maka kita tuliskan masing-masing. Nilai terbesarnya adalah 1, terbesarnya 3, terbesarnya adalah 4, kemudian 5. Kemudian yang XI tarik ini adalah alokasi waktunya. Berarti untuk mendapatkan nilai 1 atau D itu kita cukup alokasikan 5 jam. Kalau 3 itu adalah 10 jam, 4 15 jam, dan 5 adalah 20 jam. Gitu ya. Jadi tahap 1 di sini atau stage 1 itu hanya sekedar ya menentukan yang ada di problemnya gitu aja ya. Nah, kemudian hasil tabel ini kita anggap sudah kita selesaikan. Ini adalah hasil dari stage 1 ya untuk
pemetaan atau pengalokasian mata kuliah accounting begitu. Kemudian tabel yang di bawahnya itu adalah hasil stage yang kedua. Ya. Ini yang stage 2, di mana di tabel ini atau di stage ini ada 2 mata kuliah yang perlu kita mapping, ya, yaitu secara bersamaan, yaitu finance dengan accounting, ya, finance dengan accounting, gitu ya cara bacanya. Nah, untuk memudahkan kita bikin tabelnya sama seperti ini, ya. Kemudian tetap kita tuliskan ini adalah 5, 10, 15, 20, ya, ini adalah alokasi kita, ya. Kemudian kita akan mulai langsung dari 10, ya. Kenapa nggak mulai dari 5? Apakah ada yang punya pemikiran seperti itu? Kenapa? Kenapa Nasti 3 Luh? Mana Nasti 3 Luh? Iya, Pak. Oh, masih belum tahu, Pak. Kenapa tidak mulai dari 5? Kamu mau lempar ke siapa? Ke Iqbal. Selain Iqbal. Ke Zahwa. Ke siapa? Ke Zahwa. Kamu lempar ke siapa? Ke Zahwa, Pak. Zawa, silakan Zawa. Zawa yang mana nih? Saya sebenarnya belum tahu, Pak, karena mungkin lebih yang kenapa kelima dulu ya tadi ya. Ya, kenapa? Karena mungkin dia yang paling rendah. Kenapa nggak 5? Hah? Saya juga masih bingung. Nggak kedengeran. Saya juga masih bingung, Pak. Saya masih bingung, Pak. Kenapa? Siapa yang tahu? Kira-kira kenapa tidak kita mulai dari 5? Karena buat bisa accounting sama finance tuh minimal punya 10 jam. Ya, karena untuk masing-masing alokasi dari mapping di sini kan 5. sudah terlihat ya, bahwa alokasi minimal kita adalah 5 jam satu mata kuliah, ya. Maka ini kan kita mau memappingkan untuk 2 mata kuliah, ya, otomatis tidak mungkin 5. Ya, minimal ya 10, karena 5 untuk accounting, 5 untuk finance, ya, gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Jadi kenapa kita mulainya dari 10? Jadi 10 di sini artinya adalah untuk accounting, ya. Untuk finance kita lihat di sini, otomatis finance kita alokasikan sebanyak 5, maka berapa yang dapat? Hanya C, ya, atau 3 di sini, ya, di tabel sebelah kiri, ya. Kemudian sisanya artinya kan 10 dikurangi 5. Berarti masih ada 5 jam. 5 jam itu ya tadi untuk si accounting, ya. Accounting di sini berapa? 5. Hanya dapat D atau 1. Sehingga nilai 4 ini adalah gabungan 3 plus 1. Sehingga dapatnya 4. Gitu, ya. Itu ya cara bacanya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah 10 ya kita tambahkan 15 jam, ya, untuk kedua mata kuliah ini. Maka 15 jam ini kita alokasikan 5 jam untuk finance, ya. Berapa kita yang dapat untuk 5 jam finance? Adalah 3 atau C. Kemudian sisanya berapa? 15 kurang 5. 10 jam, ya. 10 jam berarti untuk accounting. Kita bisa melihat tabel awal ini 10 jam untuk accounting berarti dapat 3. 3 plus 3 kita dapat 6.
Jadi kita bisa melihat tabel ini atau paling mudahnya kita lihat dari hasil stage sebelumnya yaitu tabel yang di atas gitu ya. Jadi artinya 15 jam ini untuk finance dengan accounting ya. 5 jam untuk finance kita dapatnya 3, sisanya adalah 10 jam ya berarti ya. 10 jam untuk siapa? Ya untuk accounting. Kita lihat aja tabel di atas ini dari stage 1. 10 jam untuk accounting, ini kan khusus untuk accounting ya. Maka nilai maksimal yang bisa kita dapat adalah nilai 3. Dalam artian ya alokasi 10 jam gitu ya. Sehingga 3 plus 3 jadilah 6. Nah, kemudian kita lihat kalau 15 jam yang kita punya, kita alokasikan 10 jam untuk finance, yang terjadi adalah maka 10 jam finance kita dapat nilai B atau 4 di tabel sebelah sini ya. Maka sisanya adalah berapa? Sisanya adalah ya 15 dikurangi 10, berarti masih ada 5 gitu ya. Masih ada 5 jam untuk accounting. Kita lihat aja nilai maksimal untuk dari accounting dengan alokasi sebanyak 5 jam dapatnya nilai 1 sehingga 41 jadi 5. Gitu ya. Cara bacanya ya. Untuk yang lain pun sama. Untuk 20 jam ya, 20 jam ini artinya 20 jam untuk finance. Total maksud saya kita ambil 5 jam untuk finance, kita dapatnya adalah tetap 3. Kemudian sisa 15 berarti ya 20 dikurang 5, 15 kita lihat di sini 3 plus 4 7. Ya. Nah, tapi yang di sebelah ini hasilnya dari komposisi yang berbeda ya. 20 jam, 10 jam dipakai untuk finance ketemu adalah 4 atau 3, EB atau 4. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 10 jam. 10 jam di sini juga 3, 4 plus 3. Ketemu juga sama-sama 7. Kalau ini kan tadi kan 3 plus 4, ini 4 plus 3. Kemudian yang lain cara bacanya adalah sama. Gitu ya. Nah, sampai dengan total 40 jam. Kenapa 40? Ya karena memang alokasi maksimal per mata kuliah kan 20. Sehingga kalau kita punya 50 jam ya hanya bisa pakai 40 jam. Kan untuk kedua mata kuliah ini ya. Karena masing-masing alokasi maksimalnya adalah 20. Sehingga ini hanya sampai 40. Kemudian setelah kita melakukan pemetaan seperti ini, ya, maka ya tadi kita ambil semacam nilai maksimalnya dari masing-masing ini ya, mappingnya ya. Ini nilai maksimalnya 4. Ini nilai maksimalnya 6, yaitu dengan mengalokasikan sebanyak 5 jam. 5 jam untuk siapa? Untuk finance-nya ya dalam hal ini ya. Untuk finance-nya. Kemudian di sini ada 2 ya nilainya sama, yaitu 7 dan 7. Ya, kita tuliskan semua bahwa 7 dan 7 ini, nilai 7 dan 7 ini didapatkan dari bisa 5 atau 10 jam ya untuk finance. Sisanya ya untuk accounting gitu ya cara bacanya. Kalau 25 jam, nilai maksimalnya bisa ada triple 8 ini ya. Ada 8-nya ada 3 ya. Bisa dengan alokasi 5 ataukah 10 ataukah 15 dan seterusnya. Sehingga ini akan kita jadikan hasil pada stage yang kedua kalau sudah berhasil membuat seperti ini gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya kita akan lanjutkan stage yang ketiga. Dalam hal ini nanti kita akan memperbandingkan memappingkan ya 3 mata kuliah yaitu Management Science, Finance sama Accounting. Ya, sebelumnya. Nah, ini langsung aja ya. Nah, di sini ini adalah stage ketiga ya. Ini di sini kita akan mencoba mengalokasikan untuk 3 mata kuliah yaitu Accounting, Finance sama Management Science secara bersamaan gitu ya. Nah, langkah menyusunnya sama saja seperti yang tadi bahwa di sini ya kita akan mulai dari 15 ya, tidak dari 10 ya karena tadi bahwa ini kan masing-masing kan minimal ya 5, otomatis 5 yang kita mulainya dari 15 gitu ya. Nah, bacanya adalah di sini. Kita mulai dari 15, kita punya 15 jam. Ya. Kemudian kita akan alokasikan 5 jam untuk manajemen science. Gitu ya. 5 jam untuk manajemen science, maka kita akan mendapatkan nilai D atau 1 di sini. Gitu ya.
Kemudian sisanya berapa? Berarti dari 15 dikurangi 5, kita masih punya sisa 10. Nah, 10 jam itu berarti untuk accounting sama finance, ya. Yang kita sudah dapatkan tadi di stage sebelumnya, ya. Kita tinggal buka aja nih. Kita buka stage sebelumnya, kita buka di sini aja ya. Ini ya. 10 jam untuk accounting dan finance, nilai maksimal adalah 4. Sehingga nilai 5 ini adalah 1 plus 4. Gitu ya. Artinya adalah 5 jam untuk manajemen science, kita dapat nilai 1 atau D tadi ya. Kemudian sisanya adalah 10 jam untuk yang stage sebelumnya yaitu accounting dengan finance. Di sini kita lihat accounting sama finance nilai maksimumnya untuk 10 jam adalah 4, sehingga 1 plus 4 jadi 5. Itu cara bacanya. Kemudian kalau 20 jam, ya sama aja kayak tadi. Kita punya 20 jam, maka kita alokasikan 5 jam untuk manajemen science dapat nilai 1 ya tadi atau D gitu ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 15 jam untuk accounting sama finance. Kita lihat di sini. Nilai maksimum untuk accounting sama finance untuk alokasi sebanyak 5 jam adalah 6. Jadi 1 plus 6 jadi 7. Gitu ya. Kalau 10 jam untuk manajemen science bagaimana? Lihat aja, manajemen science 10 jam, maka kita akan mendapatkan nilai C atau 3 di sini ya. C atau 3. Sisanya berarti berapa? 20 dikurangi 10 berarti 10 jam. 10 jam berarti 3 plus 4 berarti sama dengan 7 juga gitu ya. Walaupun komposisi beda ya. Kemudian kita tuliskan terus ya. Bagaimana dengan 25, 30 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini ya memang ada beberapa yang akan mendapatkan nilai yang sama ya. Di sini nilai maksimumnya ada yang sama nih, ada nih 10. Bisa ini 10 atau 15 jam, ataukah yang ini 3 alternatif. Ini juga sama dan seterusnya. Ya. Jadi kalian harus teliti nanti ya dalam menghitung ini ya. Karena kalau salah di stage sebelumnya ya bisa jadi kesalahannya akan beruntun gitu. Karena hasilnya akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, kita sudah berhasil menyelesaikan stage yang ketiga. Ya, kemudian langkah berikutnya ya kita lanjutkan stage yang keempat. Ini adalah final stage-nya. Ya, di sini ya. Di sini kita akan mengalokasikan untuk keempat mata kuliah ya secara bersamaan, yaitu business policy, berikut juga dengan ketiga mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, kita langsung aja di sini ya. Berarti di sini kan langsung aja kita tidak akan mulai dari 5, 10 gitu kan enggak mungkin ya. Karena sudah tiga mata kuliah sudah kita selesaikan ya. Berarti langsung aja untuk 50 jam yang kita punya ya. Ya, gini kita cara bacanya gitu ya. 50 jam yang kita punya ya. Kita alokasikan 5 jam untuk bisnis yang terhadap business policy, maka kita akan mendapatkan nilai B atau 4 ya. Kemudian sisanya adalah berapa? 50 dikurangi 5 adalah 45. Kita lihat di sini. Apa? Sisanya adalah 40 adalah berarti adalah ini ya. 40 jam 12 4 ketemu 16 gitu ya. Berikut juga untuk 15 dan 20 jam ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa nilai maksimal yang kita punya adalah 17 ya. Mohon maaf, 17. Pak. Kenapa? Mohon maaf, Pak. Itu share screen-nya mati. Apanya, Dek? Share screen-nya mati. Oh, Iya, nggak muncul PPT-nya oke. di sini. Sudah terlihat sekarang?
Sekarang udah Sudah, terlihat? Pak. Ya, oke, saya kembali. Oke, sebentar. Ya, jadi sekali lagi cara bacanya seperti tadi ya. Ini adalah final stage yang keempat tadi, bahwa nilai maksimal yang bisa kita dapat adalah sebanyak 17 ya. Yang nanti kita akan breakdown ya, kira-kira itu komposisinya itu apa saja ya. Dengan alokasi hanya 5 jam untuk business policy ya, dalam mata kuliah yang terakhir adalah business policy 5 jam saja. Sehingga ini adalah final stage yang terakhir yang kita analis, bahwa keputusannya adalah nilai yang bisa kita dapat hanya 17. Bukan hanya, tapi ini udah paling paling tinggi lah ya. Paling optimal ya untuk kondisi ini ya. Adalah 17 dengan alokasi 5 jam untuk business policy. Maka dari nilai optimal ini sebanyak 17 ini, maka nanti kita bisa membuat suatu strategi. Beberapa strategi ya. Tapi yang saya munculkan di sini hanya 2, gitu ya. Contoh di sini adalah bahwa nilai 17 ini bisa kita dapatkan dengan pengalokasian seperti ini. Ada 2 contoh di bawah ini ya. Misalkan di sini kan sudah jelas bahwa 5 jam itu untuk business policy ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa business policy alokasi sebanyak 5 jam, nilai yang kita dapat adalah B. Di sini kita bisa lihat petanya. B atau 4 ya. Di sini represent dengan 4. Kemudian sisanya adalah berapa? 50 dikurang 5 yaitu 45 ya. Berarti 45 untuk 3 mata kuliah sebelumnya, maka kita cukup melihat mapping dari yang sudah kita buat sebelumnya. 45, maka di sini 45 itu nilai maksimalnya adalah 13. Tetapi kalau kalian lihat 13 itu kan tidak hanya satu, tetapi bisa dengan pemilihan beberapa alternatif ini. Gitu ya. Jadi contohnya misalkan contoh yang di sini adalah kita ambil salah satu. Kita ambil untuk manajemen sains itu adalah sebanyak 10 jam. Itu ini kan bisa juga nih, bisa 10, bisa juga 15, bisa juga 20. Tetapi kita ambil contoh yang salah satu aja. Manajemen sains kita ambil sebanyak 10 gitu ya. Maka represent nilainya adalah nanti C atau 3. Ya. Sisanya berapa? Ini udah kepakai 15, berarti sisanya adalah 35. 35 nanti untuk finance sama accounting kita lihat aja dari hasil yang sebelumnya di sini. Ya. 35 untuk manajemen untuk accounting sama finance nilai maksimalnya adalah yang ini ya. Ya. Nilai maksimal adalah 10 di mana kita alokasi 15 jam untuk finance. Ya. Kemudian sisanya berarti 35 dikurang 15 berarti 20, berarti untuk accounting. Sehingga kalau kita petakan seperti ini, untuk masing-masing mata kuliah, maka tetap totalnya adalah 17. Dengan strategi yang ini, alokasi 5 jam dapat B, manajemen sains 10 jam dapat C, finance 15 jam dapat A, kemudian accounting 20 jam dapat A juga. Total 17. Atau alternatif yang lain, contoh yang ada di bawahnya ini, tetap ya, business policy juga 5 jam. Itu ya. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, yaitu manajemen sains, kita coba yang 15 jam di sini. Ya, dapatnya adalah B atau 4. Sisanya adalah berarti 50 dengan 20, berarti masih ada 30 jam untuk finance sama accounting. Kita lihat pada stage sebelumnya, atau stage yang kedua. 30 di sini adalah nilai maksimal adalah 9. Yaitu bisa 10 atau 15 untuk finance ya. Kita pilih yang 10, dapatnya B, kalau sisanya adalah 20 untuk accounting. Dapat A. Totalnya adalah 17 ya. Jadi sebetulnya adalah ada beberapa alternatif lain yang bisa diambil ya. Maksudnya tidak hanya 2 ini aja. Kalau lihat peta tadi ya, mapping tadi itu sebetulnya lebih dari 2 yang bisa semacam strategi yang bisa kalian pilih lah. Tapi tetap saja nilai total atau nilai maksimal hanya 17 ya. Jadi tidak bisa semuanya itu A, semua itu tidak bisa ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ngelihat peta ini ya seharusnya lebih dari 2. Mungkin ada 5 alternatif yang bisa kalian pilih ya.
Tergantung nanti kalian bisa memilih. Saya lebih mata kuliah yang ini ya. Mungkin silakan nanti bisa mencari alternatif yang ada ya. Apakah alternatif A, B, C atau yang lain. Oke, sudah selesai materi kita untuk membahas dynamic programming. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait contoh yang ini? Apakah sudah cukup jelas ataukah cukup pusing? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas atau bablas? Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak, saya akhiri untuk kelas kita hari ini. Selamat menghadapi ujian minggu depan, ya. Tapi yang jelas nanti soal yang keluar itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan lah intinya ya. Jadi materinya sampai dengan materi ini ya. Tidak hanya yang materi yang kemarin-kemarin. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya anggap sudah jelas. Semoga kalian bisa mengerjakan nanti. Ya, terima kasih. Saya tutup untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih Pak.